Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Wansa Podcast? Semoga sehat selalu ya. Kembali dengan saya Firman Syah dalam acara kita kesempatan kali ini, yakni diskusi ringan bersama dengan salah satu narasumber kita yang telah hadir, yakni Rois Faizal, yang mana beliau adalah salah satu pengurus asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, yang insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai asrama, lebih tepatnya kita angkat tema asramaku adalah surgaku. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais, bagaimana kabar tak di hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm amazing right now. Thanks for helping me out. Masya Allah, ini luar biasa bahasanya ya, sahabat Wansa Podcast ya. Lebih tepat sudah menunjukkan skill bahasa Inggris yang luar biasa. Tapi nggak ada masalah ya. Ini sebagai bagaimana kita untuk bercakap, untuk sedikit belajar juga nih, belajar bahasa Inggris dengan beliau. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengangkat tema ya yang cukup menarik ini, Rois, seputar dengan dunia asrama. Apalagi kalau mungkin sahabat Wansa Podcast ini nggak asing sebenarnya masalah asrama ini. Kalau paling teringat asrama haji. Ya, tapi ini kita berbicara tentang asrama mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar, lebih tepatnya di bawah naungan Mahat Albir. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Rois mengenai asrama Mahat Albir ini. Kenapa Rois itu kayak sudah senang banget itu berada di asrama, dan bagaimana modelnya proses bisa Rois masuk di dalam asrama? Well, talking about my first time I come to my beloved dormitory, jadi awal pertama kali masuk di asrama itu mau coba-coba. Jadi sempat daftar di UNHAS kemarin, jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi pas keluar pengumuman ternyata tidak lolos. Akhirnya mau lagi daftar di UIN, kemudian disarankan sama kakak. Ditanya sama kakak, kalau di UIN nanti mau ambil jurusan apa? Saya bilang, nanti di UIN itu mau ambil jurusan agama. Terus dia bilang, kalau memang mau ambil jurusan agama, cari kampus yang memang fokusnya di agama. Terus dikasih dua pilihan, Albir atau Stiba. Tahu Stiba kan? Iya, tahu biasa ya. Jadi kemudian dikasih kesempatan untuk cross check, cari tahu tentang dua tempat ini. Akhirnya pas cross check ternyata lebih sering ke Albir, karena sebelumnya ada teman di situ. Jadi banyak disampaikan bahwa di Albir itu begini. Kemudian disampaikan tentang asrama. Jadi dengan asrama itu ada teman. Akhirnya ya memutuskan masuk di asrama dulu, di Albir, artinya coba-coba dulu lah masuk. Coba-coba ya. Kalau dengar kata coba-coba ini berarti di awal kayak ada keterpaksaan gitu, maksudnya ada sesuatu hal yang tidak pasti untuk diketahui terlebih dahulu ya, kayak coba-coba seperti itu. Emang dari awal memang nggak ada tertarik-tertariknya begitu, maksudnya udah mulai dari awal lurusin niat memang asal mau di asrama ini, nggak ada begitu atau bagaimana? Well, memang yang namanya keterpaksaan berarti udah lulus ya. Lulus ya. Karena waktu dengar dari teman menceritakan tentang Albir itu jurusan bahasa Arab. Kemudian di asrama itu memang katanya harus bahasa Arab setiap hari, jadi sempat berpikir, wah saya yang dari dunia umum ini tiba-tiba masuk di tempat yang memang harus berbahasa Arab, apa saya bisa atau tidak? Jadi dia berpikir bilang mungkin coba-coba saja dulu masuk. Ternyata pas di dalam ya alhamdulillah ternyata bisa. Coba-coba ya, luar biasa coba-coba. Tapi itu di tahun berapa mulai masuk asrama? Tahun 2000. Jadi awal pertama kali, my first time I come to my dormitory is on Februari tanggal 20 hari Rabu 2019. Masih ingat ya? Saking berkesannya itu asrama ya, sampai saat ini tuh masih diingat ya, luar biasa memang Rois ini. Terus pas pertama kali masuk asrama apa yang dirasakan Rois? Awal pertama kali masuk ya mungkin karena tadi terpaksa masuk, jadi ya di dalamnya seperti kayak tiba-tiba masuk ternyata begini peraturannya, seperti yang awalnya saya tidak pernah berhadapan sama menghafal Al-Quran, menghafal kosakata, ternyata masuk dalam harus berhadapan sama hal-hal seperti itu. Kemudian sempat berpikir keluar kemarin, lagi dapat hasutan dari teman-teman keluar, tapi kembali bahwa tahunya tadi memang karena ya mau di asrama dulu, mau di asrama itu bahasanya kan sempat dengar dari teman katanya di asrama itu memang coba syaratnya kita, jadi tetap pertahankan niatnya di dalam ya sampai sekarang ya. Tapi kalau melihat dari awal sudah terpaksa gitu ya, terpaksa, kemudian selama berapa lama itu keadaan terpaksa itu dilakoni Riz? Ya, about around maybe 3 bulan mungkin. 3 bulan.
ya kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan itu kayak masih, karena itu statusnya masih binaan kan, ya hanya binaan kan kita dibina, pokoknya kita dituntut untuk harus ini, harus ini, harus ini. Kemudian kalau misalnya dihukum, pas ketika saya dihukum itu saya berpikir bilang, kok saya dihukum terus, jadi kayak masih terpaksa di situ di asrama selama 3 bulan itu. Tapi setelah 3 bulan itu dengan nasihat dari alhamdulillah pengurus dalam care, they are so care to us, so sering dinasihati kalau misalnya ya di asrama memang tempatnya harus kita digenjot untuk hal seperti ini. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk berpikir positif saya bahwa sebenarnya segala sesuatu ada hikmah. Jadi 3 bulan itu akhirnya sudah luar biasa, dalam 3 bulan itu bisa mencari kenyamanan tersendiri ya. Pokoknya bisa cari di mana feel-nya ya, maksudnya yang paling tepatnya di mana ya. Dan alhamdulillah dilakoni 3 bulan, sabar mungkin ya. Mungkin itu kalimat yang paling tepat untuk pembinaan ya. Tapi kalau melihat Rois selama dari bulan atau 2019 itu ya kan, itu kan lama tuh, dari 2019 sampai 2020 itu binaan. Kemudian selanjutnya dari 2020 sampai 2021 itu statusnya Rois masih binaan. Nah, ya, oke. Jadi di asrama itu ada 3 unsur. Iya. 3 unsur. Yang pertama binaan, yang pertama adalah SDM, yang pertama mudabbir, kemudian yang kedua pengurus, kemudian yang ketiga binaan. Nah, yang mudabbir ini tugasnya adalah menjadi jalur koordinasi bagi pengurus. Maka pengurusnya langsung terjun untuk mengurus binaan yang dalam. Jadi waktu kemarin itu 1 tahun memang jatahnya kita dikasih 1 tahun untuk jadi binaan. Nah, selama ternyata selama 1 tahun itu kita dipelajari oleh pengurus. Belajar dari segi akademiknya, dari segi karakternya, bakal karakter. They choose us to be pengurus. Jadi kalau misalnya kita memenuhi syarat untuk menjadi pengurus, akhirnya dipilih kembali menjadi pengurus untuk 1 tahun berikutnya. Jadi statusnya Rois pada saat itu 2019, 2020, kemudian 2021, 2022 itu statusnya sebagai apa, Rois? 2019, 2020, pindahan betul ya? 2020, 2021. Iya. Itu alhamdulillah kemarin itu dikasih kepercayaan oleh pengurus sebelumnya untuk menjadi bendahara. Masya Allah, nyebutin bendahara aja berat banget ya sama Nuansa Podcast. Tapi kalau ngomongin masalah bendahara, memang sebelumnya sudah ada memang basic begitu untuk jadi bendahara. Alhamdulillah dari waktu SMA itu sempat masuk di OSIS, kemudian dipercaya juga dari bendahara, mungkin karena dia ada fisiknya di situ. Tapi sebenarnya saya tidak tahu bahwa diri saya bisa mengelola keuangan, tapi karena waktu di OSIS dipercaya untuk ini sebagai bendahara, akhirnya belajar dari situ, belajar mengelola keuangan. Ternyata mengelola keuangan harus seperti ini. Akhirnya terbawa sampai di asrama, kemudian dipilih jadi bendahara di asrama. Bendahara di asrama luar biasa. Dan kita ketahui nih sampai saat ini Rois Faisal itu masih di asrama ya, masih di asrama sampai saat ini 2023. Yang perlu kita pertanyakan lagi nih sahabat Nuansa Podcast, dari tahun 2022 ya sampai 2023 itu ngapain lagi Rois? Statusnya sebagai apa? Tadi kan binaan udah, oke? Dari 2021, 2022 mudabbir, oke? Mohon maaf, apa namanya? Bendahara. Ya, kemudian untuk mungkin setelah itu ada proses yang namanya mudabbir yang kita rasakan atau bagaimana setelah itu? Jadi setelah 2020, 2021 jadi bendahara, kemudian 2022, 2023. 2021, 2022, alhamdulillah dipercaya untuk menjadi mudabbir untuk menjadi jalur koordinasi bagi pengurus. Ya, itu di 2021, 2022. Kemudian alhamdulillah lagi, I'm so grateful, terus 2022, 2023 kembali lagi terpilih menjadi mudabbir untuk periode kedua. Baik, luar biasa amanah yang diemban oleh Rois. Ini perjalanannya ya cukup panjang sahabat Nuansa Podcast, karena kita lihat tuh dari awal 2019 sampai 2023 yang tadinya dari binaan, sabar, kemudian naik lagi tingkat sebenarnya kayak lebih tinggi itu kalau sudah jadi pengurus, harus lebih sabar. Yang tadinya sabar ngadepin pengurus, sekarang sabar ngadepin binaan. Sampai saat ini menjadi pengurus, yaitu mudabbir. Kalau artinya mudabbir sih apa sebenarnya? Bahasa ininya Indonesianya? Sebenarnya mudabbir itu kalau di bahasa Indonesia lebih ke pendamping sih, pendamping bagi pengurus saja. Artinya kalau misalnya pengurus menghadapi pengurus binaan, kemudian ternyata ada kendala, ada sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu atau mereka harus mencari solusinya, kemudian dapat, ya kita sebagai mudabbir sebagai jalur koordinasi yang ditanyakan seperti itu ya. Jadi kita mungkin tidak hanya sebagai jalur koordinasi saja sih, kita di dalam itu mudabbir itu bisa juga sebagai tempat curhat dari binaan. Ya, jadi kalau misalnya ada binaan yang terlihat sudah futur ya,
kita rangkul mereka. Kita lihat mungkin teman-teman ada yang udah bawa angkat koper. Jangan dulu angkat ya, kita bicarakan PB kan bisa ya kan sebenarnya ya. Tapi kalau melihat teman-teman yang curhat itu emang banyak begitu anak asrama. Kadang kan ada tuh yang anak asrama kayak introvert, ya, tertutup, nggak mau cerita. Terus ngadepin yang kayak begini tuh bagaimana? Karena asrama itu kan datang orang-orang teman-teman yang ada asrama itu kan tidak hanya datang dari suatu tempat ya, datang dari berbagai daerah, tentunya dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga. Jadi ada yang mungkin introvert, ada extrovert. Kan yang extrovert kan kita tahu kalau misalnya dia punya masalah apa, dia mungkin langsung datang dengan keberanian yang dia punya. Tapi kalau yang introvert kan dia mungkin lebih memilih diam. Nah, jadi kita sebagai pengurus, sebagai mudabir yang ada di dalam, yang tugasnya memang harus membina mereka, itu kita harus jeli membaca keadaan. Ternyata orang ini kita lihat mungkin sudah mulai putus, sudah mulai kayak down. Kita tiba-tiba saya panggil secara pribadi ke kamar, mungkin dinasihati, ditanya kenapa kok tiba-tiba akhir-akhir ini kamu seperti ini, dia kayak mengalah, kemudian dia mulai menceritakan begini. Akhirnya kita carikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa, memang peran dari mudabir memang begitu penting ya. Selain daripada pengurus-pengurus yang lain, juga mudabir ini sebagai penengah ya, daripada permasalahan yang ada di asrama. Tapi Royce, kalau kita melihat kinerja dari pengurus yang diamanahkan oleh pembina asrama, itu berat nggak sih? Berat. Speaking about berat, I think kembali ke pribadi masing-masing ya, kepada pribadi masing-masing. Karena segala sesuatu sebenarnya berat ringan itu ada saja. Jadi, tapi kalau kita merasa kita menjalani hal tersebut dengan cinta, dengan hati, maka ya berat kan menjadi ya kalau saya pribadi seperti itu. Tapi ya dijalani dengan cinta, bukan saya. Tapi kalau misalnya ada suatu permasalahan dalam kepengurusan ini, mungkin bagaimana mungkin Royce yang ditangani oleh mudabir itu sendiri? Ya mungkin kalau ada hal-hal yang bertentangan, apakah mudabir itu langsung ambil alih sergap gitu dalam mengambil masalah seperti ini? I'm sorry. Kalau misalnya ada suatu permasalahan di asrama, ya tingkat kalau pembinaan ya bisa diselesaikan sama-sama. Tapi kalau mungkin ada permasalahan dari pengurus itu sendiri, ya tindakan yang dilakukan oleh mudabir itu seperti apa? Jadi maksudnya titik permasalahan dilakukan pengurus itu sendiri, ya pengurus dengan pengurus begitu. Ya tugasnya mudabir tadi sedang tadi sebagai tempat curhat, sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara juga. Jadi kalau misalnya kita lihat hal seperti ini terjadi sama pengurus, mungkin ya akan ada, kan namanya kehidupan kan tidak mungkin kita akan menulis terus mungkin pasti akan ada cekcok lah dan gitu. Tapi kembali kalau misalnya dilihat pengurus sama pengurus ternyata dia lihat kayak sedang cekcok begini ya, tidak langsung hadapkan ke pembina tapi kita sebagai mudabir memanggil mereka secara berdua mungkin ya, kemudian dinasihati, kita ingatkan lagi bahwa memang kita kemarin terima ini amanah secara bersama, kita dilatih ya, kita bersumpah ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan ini ya, kita harus jalan secara dewasa dan begitu hal seperti ini. Ya kalau mungkin mereka setelah mendengar itu kemudian mereka berpikir secara bijak kembali, akhirnya ya, selesai. Jadi memang mudabir tidak pandang ya, maksudnya mudabir bukan hanya mengurus masalah binaan saja, tetapi juga kepada pengurus asrama itu sendiri. Jadi kita garis bawah ini tidak pilih kasih semua karena ya seperti itu yang perlu kita ketahui. Dan mungkin kita lihat Royce ini kira-kira ada berapa orang sih yang diurus dalam asrama itu? About around probably 100 lebih. Itu sudah masuk. Maksudnya yang ditanyakan binaan. Kalau binaan kalau untuk khusus binaan mungkin 100-an ya, kalau masuk mudabir sama pengurus 100-an lebih. 100 lebih luar biasa. Untuk mengurus orang sebanyak itu pasti tidak mudah, Royce. Apa yang membuat prinsip Royce itu sampai saat ini kayak masih tetap gitu di asrama? Ya. Mengurus orang banyak seperti itu ya memang tentu tidak mudah ya. Apalagi kita tahu bahwa orang datang dari berbagai daerah dengan karakter yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan orang ini dengan orang ini. Kita harus tahu bagaimana karakter mereka atau kemudian kita menyelesaikan diri. Tapi kembali kepada ini, kalau saya pribadi kenapa sampai sekarang sangat bersemangat mengurus seperti itu, karena ya sekarang tugas kita adalah mengurus
Nah, terus bagaimana kita melakukan yang terbaik, how we do our best melakukan yang terbaik untuk mengurus ini pembinaan. Pada akhirnya nanti kebaikan itu kembali kepada kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara ketika kita memasukkan kemudian hari anak kita mungkin dari keluarga kita masuk di asrama juga, maka semoga Allah mendatangkan pengurus yang karakternya seperti kita juga, mengurus mereka dengan kasih sayang. Jadi anak kita akan terjaga sebenarnya. Berarti memang garis bawahi adalah memang kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Memang luar biasa. Tapi buat teman-teman sekalian yang berada di asrama atau pengen masuk dalam asrama, pengen tahu nih yang mewakili sahabat nuansa podcast gitu ya, sebenarnya apa sih enaknya di asrama, Rois? Apa enaknya dan juga apa tidak enaknya? Jangan cuma enaknya aja kita tahu. Nanti tidak adil, ada yang ini cuma enaknya saja kan? Seperti itu, boleh dikasih tahu, Rois. The first thing you have to know is bahwa dimanapun kita berada, yang penting kita hidup. Ya. Di dunia ini dimanapun kita berada pasti akan ada namanya enak dan tidak enak, suka dan tidak suka dan dukanya. Iya betul. Kalau berbicara tentang asrama, kita berada dalam kegiatan asrama itu enaknya lebih banyak sih. Kenapa? Karena pertama, kedua kita masih di kampus. Bahasa Arab, sedangkan di asrama itu disiapkan bahasa sehari-hari berbahasa Arab untuk menguji bahasa kita yang ada di kampusnya. Jadi itu seenaknya kalau misalnya kemudian teman-teman yang soleh. Jadi kalau misalnya kita futur, lihat teman ini rajin sekali mengaji, rajin sekali pergi masjid, rajin sekali membaca, kemudian kita tertarik, akhirnya futur kita akan pergi dengan sendiri. Melihat kembali kepada lingkungannya the best. Kemudian kalau misalnya bicara tentang ketidaknyamanan atau ketidakenakan, every people has different perception about it. I think lebih ke penggunaan HP sih mungkin. Penggunaan HP. Emang kenapa ada dengan HP ini? Kenapa? We know that di zaman sekarang kan namanya HP ini jadi kan sudah kayak mengakar dengan tangan kita kan. Ya kalau nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa lepas. Tapi kalau kita masih di asrama itu kita harus terikat dengan peraturan. Betul. Peraturannya adalah penggunaan HP itu cuma satu hari. Hari Ahad saja. Jadi ya mungkin beberapa orang akan berpikir tidak enaknya di situ. Tidak enaknya di situ karena mungkin komunikasi yang terbatas ke orang tuanya. Ya, tadinya dia mungkin Instagram mungkin dia harus sering posting setiap hari, ternyata pas dia masuk di asrama tertutup, terbatas. Artinya terbatas dia posting yang cuma di hari Ahad saja. Tapi kembali bahwa kalau kita bisa berpikir positif untuk mengambil hikmah di balik semuanya, ternyata sebenarnya kembali kepada kita kebaikannya supaya bahasa kita kan kita masih di asrama supaya terjaga bahasa kita supaya bahasa kita semakin bagus, supaya segala peraturan yang kita jalankan di dalam itu dengan baik, maka HP itu dikesampingkan dulu. Artinya sebenarnya kita ketahui bersama bahwa kalau kita pegang HP itu ya terganggu belajarnya kan. Jadi ya tujuan dari pembagian HP cuma satu hari itu hikmahnya sebenarnya lebih besar. Cuma kalau berbicara tentang faktor ketidakenakan kan ya berbagai orang memiliki persepsi sendiri kan. Persepsi sendiri tentang HP. Iya. Ternyata itu salah satunya ya. Masih banyak sebenarnya yang tidak enaknya, tapi sebenarnya kita sikapi, kita kembalikan pada diri kita sebenarnya. Ya apapun tidak enaknya ya kalau kita kembali kepada diri kita. Dewasa kata ini sahabat nuansa podcast. Selain daripada itu mengenai ketidakenakan dan juga nyamannya di asrama, boleh kasih satu yang sampai nyaman banget begitu buat terus makin enak begitu di asrama, itu apa sampai sekarang terus bertahan? Yang tidak bisa terlupakan begitu Rois itu, mungkin bersama binaan atau bersama pengurus ya. Kalau berbicara tentang sesuatu yang membuat nyaman atau melekat, mungkin orang-orangnya, bersama orang-orangnya kan. Bersama orangnya. Kalau kita, saya rasa misalnya kita tinggal di luar, kita tidak akan dapat momentum seperti ini, momentum belajar bersama, sholat berjamaah bersama, bahkan makan pun harus bersama. Makan pun harus, jadi momentum-momentum seperti ini yang kita rindukan, yang tidak mungkin kita tidak bakal dapat di luar. Mungkin di luar kita makan sendiri, mungkin masak sendiri juga. Sedangkan di sini di asrama sudah disiapkan masak makanannya, tinggal kita ambil, kemudian kita makan berjamaah. Artinya lebih ke momentumnya siapa? Seperti itu memang orang-orang yang tidak bisa diterlupakan ya. Mulai dari yang binaan sampainya setara kita ya, kayak misalnya pengurus asrama ini tidak bisa dilupakan.
Tapi nih Riz, untuk mengakhiri daripada segmen kita ya pada kesempatan kali ini mungkin bisa diberikan kesan dan pesan buat teman-teman yang masih ada di asrama dan juga kepada teman-teman yang berada di luar sana yang pengen masuk asrama atau mau masuk asrama. Yang pertama untuk teman-teman yang masih di asrama, mungkin semangatnya dikuatkan lagi. Ingat orang tua kita memberikan harapan penuh di pundak kita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, asrama itu disiapkan untuk mewujudkan harapan orang tua kita tersebut. Jadi, do your best to mewujudkan keinginan orang tua kita. Kemudian untuk teman-teman yang masih di luar dan berkeinginan untuk masuk di asrama, saya rasa lebih ke harus masuk di asrama. Kenapa? Karena berbicara tadi tentang lingkungan yang sudah disebutkan di awal, bahwa lingkungannya terjaga, kemudian mengunci bahasanya, karena 80% bahasa itu ada di asrama. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan memilih untuk masuk di asrama, maka teman-teman sudah memutuskan hal yang suatu keputusan tepat untuk masuk di asrama. So, we want you guys. Berarti memang tidak ada negatif ya di asrama, yang hampir mungkin bisa dikatakan semuanya baik di asrama gitu. Maksudnya mulai dari lingkungannya, karena memang pada dasarnya kita diajari mungkin ya di asrama memang hal-hal kebaikan. Dari bilang mau diajarkan hal-hal keburukan di dalamnya. Makanya itu sangat disarankan untuk masuk di asrama. Ya, kemudian saya tambah, kemudian di asrama itu bukan hanya diajarkan tentang tadi bahasanya dijaga, tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi, mengambil keputusan, bagaimana kita bersikap dewasa. Pokoknya intinya it teaches about, it's not only about solidarity, but more than it's about compassion and humanity as well. Masya Allah, tabarakallah, dan memang ya luar biasa ya Rois kita yang saat ini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan buat teman-teman ini untuk mengakhiri daripada sesi kita. Closing statement? Boleh. Closing statement. Ya, closing statementnya mungkin negara yang besar adalah negara yang mau belajar. Bagaimana caranya? Dimulai dari kita. Mulai dari kita. Bagaimana kita memprakarsai, mempelopori diri kita untuk menjadi yang terbaik, maka negara kita secara kumulatif akan menjadi baik. Nah, asrama disiapkan untuk membina karakter kita untuk menjadi baik. Jadi, masuk asrama. Reward sih guys. Harus masuk asrama. Harus masuk asrama. Nah, sahabat Nonso Podcast, inilah demikian pembahasan kita ya, singkat tidak, yang penting berbobot ya, kemudian bisa menginspirasi buat teman-teman yang ada di luar sana mengenai asrama. Ya, siapa tahu ada yang menemukan kabar asrama Mahathir itu begini, ya kita luruskan pada kesempatan kali ini, dan ternyata itu asrama itu enak, bahkan bisa dikatakan enak banget gitu ya. Mungkin saya sedikit ya tambah. Jadi teman-teman mungkin dapat dari awal bicara itu kenapa kok bahasa Inggris itu sudah ada bahasa Arab? Iya. Ya karena memang di asrama juga ada bahasa Inggrisnya. Ya, jadi biasanya ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau misalnya memutuskan untuk masuk di asrama sudah keputusan yang tepat teman-teman. Jadi dari awal jangan heran kalau Rois ini bisa bahasa Inggris ya, karena memang di awal dari masuk asrama juga sudah di kemudian untuk bisa berbahasa Inggris ya, luar biasa. Jadi untuk apa lagi, bahasa Inggris sudah ada, bahasa Arab sudah ada, bahasa Indonesia udah jelas, apalagi ditambah bahasa daerah yang berbeda-beda ya. Yang berbeda-beda kan, teman itu kadang datang dari tempat yang berbeda ya, bisa sedikit lah belajar yang namanya bahasa daerah. Masih ada yang mau disampaikan? Masya Allah. Dan mungkin sekira ini ya perbincangan pada kesempatan kali ini ya, kurang lebih asrama itu sangat mengasihkan dan bisa mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam hal akhlak, kemudian cara berbahasa kita, tutur kata kita ya, apalagi berkaitan tentang bahasa Arab ini, maka ini menjadi fondasi kita untuk bisa lebih bersemangat untuk belajar bahasa Arab ke depannya. Ya, sekira ini ya. Terima kasih Rois sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Apa yang saya jawab ini? ya, sami-sami mawon. Saya jawab pakai bahasa daerah saya, bahasa Jawa, ya, tidak masalah. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi bisa ngobrol bareng seputar ya asrama, kalau bisa lebih luas lagi. Kita lebih nusuk ya, namanya ngurusin ya, kita bawa, kita seret pengurus ya. Dan terima kasih buat sahabat Nuansa Podcast yang telah menyaksikan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari pribadi saya sendiri dan juga mewakili Rois Faizal selaku Mudabir Asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Bisa dipromosikan Instagram? Oh boleh ya, mungkin ini buat sahabat Nuansa Podcast ya yang pengen mengikuti ya sosial media dari narasumber kita di mana itu? Di Instagram Faizal_Ramli 09. Di situ kalau misalnya teman-teman mau lihat postingan berbahasa Arab, silakan di Instagram kan. Ya.
itu luar biasa ya, untuk kita semakin dekat begitu ya, bukan masalah ini mau begini ya, tidak ya, ada ukhuwah Islamnya, kita bisa saling sharing ya kan. Nah, buat Anda ya untuk terus bermotivasi, jangan lupa untuk bahagia gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.